Ultimate freedom. No pets, no cigarettes. Lost in the wild. Pada tahun 1990, pria ini bernama Christopher McCandless yang baru saja lulus dari Universitas Emory di negara bagian Atlanta. Di hari kelulusannya itu dihadiri oleh kedua orang tuanya dan adik perempuannya. Setelah acara kelulusan, mereka makan siang di sebuah restoran. Saat itu, Christopher bercerita kalau dia diterima di jurusan hukum Universitas Harvard. Mendengar cerita barusan, kedua orang tuanya mendukungnya dan siap membiayai semua kebutuhannya selama dia kuliah nanti. Ayahnya adalah seorang pegawai NASA, sementara ibunya adalah seorang paniteria di industri kedirgantaraan Amerika Serikat. Setelah makan siang, McCandless diantar menuju apartemennya, sementara kedua orang tua dan adiknya kembali ke Virginia. Di saat itu, McCandless mendonasikan semua uang yang dia miliki, yang berjumlah $24.000 kepada sebuah yayasan. Dan setelah itu, dia berencana untuk menghilangkan diri. Dia juga menggunting semua kartu identitasnya demi menghilangkan jejak. Sebelumnya, apa yang dia katakan tentang diterima di Harvard University hanyalah kebohongan semata. Dia mengatakan itu agar dia bisa berkelana menuju Alaska tanpa diganggu oleh kedua orang tuanya. McCandless sangat menginginkan hal itu, karena rasa kekecewaannya kepada orang tuanya yang selalu mengedepankan materi untuk mengukur sebuah kebahagiaan. McCandless berangkat dengan mengendarai sebuah mobil tua miliknya, dan dia hanya membawa uang saku secukupnya, buku survival, serta sebuah buku diari untuk menulis setiap momen yang dia lalui. Saat beristirahat di malam hari, tiba-tiba banjir bandang datang entah dari mana yang membuat mobilnya rusak. Keesokan paginya, dia tetap melanjutkan perjalanan tanpa mobilnya. Dia bahkan membakar semua sisa uangnya. McCandless memulai perjalanan yang sesungguhnya yang dia inginkan selama ini. Pada bulan Juli 1990, McCandless akhirnya sampai di Arizona. Dia kemudian mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp, dengan tujuan agar tidak ada satupun orang yang bisa melacak perjalanannya. Dan pada saat itu juga, tepat setelah 2 bulan, orang tua McCandless tidak kunjung menerima kabar dari anaknya itu. Sebagai orang tua, mereka merasa cemas dan langsung mencari McCandless dengan pergi menuju Atlanta untuk menjenguknya. Namun sayang, setelah mereka sampai di sana, tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan anaknya, dan mereka terpaksa harus kembali tanpa satupun informasi. 3 bulan melakukan perjalanan, McCandless bertemu dengan sepasang kekasih yang memberikannya tumpangan. Mereka bermalam bersama dan banyak menghabiskan waktu dengan bercerita dan bermain di pinggiran pantai. Namun sayang, keesokan harinya, McCandless pergi begitu saja tanpa pamit. Dia terus melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan teman dan pengalaman baru. Hingga akhirnya, McCandless bekerja di sebuah lahan pertanian yang dimiliki oleh pria yang bernama Wayne. Di sana, McCandless bekerja sebagai pemanen gandum. Dia juga banyak menceritakan tentang obsesinya dengan Alaska. On my own. No axe, no nothing, no nothing. Big mountains, rivers. Be out there in it, in the wild. Namun, tidak bertahan lama. Wayne ditangkap polisi karena ternyata Wayne adalah seorang buronan. Hal ini membuat McCandless terpaksa harus berhenti bekerja dan melanjutkan lagi perjalanannya hingga dia sampai di sungai Colorado. McCandless kemudian membeli sebuah kayak menggunakan hasil uang kerjanya di lahan pertanian Wayne. Dia juga meminta izin kepada petugas keamanan sungai agar dia bisa mengarungi sungai Colorado. Namun karena tanpa adanya pengalaman dan juga kartu identitas, petugas itu melarangnya untuk mengarungi sungai Colorado. Namun diam-diam, McCandless nekat memberanikan diri untuk menyusuri setiap aliran sungai itu, meski dia harus dikejar-kejar oleh polisi. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, McCandless menggunakan sisa uangnya untuk bertahan hidup dengan membeli makanan, sampai dia kembali menggunakan perahunya untuk menyusuri sungai, yang tanpa disangka-sangka justru malah membawanya sampai ke Meksiko. Di sana dia diamankan dan diinterogasi oleh petugas imigrasi karena telah masuk wilayah perbatasan tanpa adanya kartu identitas yang jelas. Karena akan diamankan, McCandless segera kabur dan menaiki kereta barang yang melintas agar bisa kembali ke Amerika. Tapi ternyata kereta itu justru membawanya sampai ke Los Angeles. Dengan segera, dia memanfaatkan shelter bus untuk bermalam di sana secara gratis. McCandless juga membuat KTP yang baru dengan nama Alexander Supertramp agar dia bisa mencari kerja. Namun saat melihat keadaan kota, dia jadi teringat pada dirinya yang dulu.
McCandless akhirnya mengurungkan niatnya dan kembali melanjutkan perjalanannya. Dia kembali menumpang kereta secara ilegal. Namun sayangnya, petugas kereta mengetahui keberadaannya dan langsung memukulnya sampai dia babak belur. McCandless yang masih ada di kota Los Angeles tentu tidak bisa mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Dia akhirnya bekerja di sebuah restoran makanan cepat saji, namun tidak bertahan lama. Dia dipecat karena permasalahan yang sepele, yaitu karena dia tidak memakai sarung tangan dan juga kaos kaki saat bekerja. McCandless terpaksa melanjutkan lagi perjalanannya. Dia kemudian pergi ke tempat Rennie dan Jack tinggal. Di sana, McCandless memutuskan untuk tinggal beberapa hari dan bekerja sebagai penjual buku bekas. Saat itu, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Tracy, yang diam-diam jatuh cinta padanya. Namun McCandless malah menolaknya. Singkat cerita, setelah merayakan malam Natal bersama keluarga itu, keesokan harinya, McCandless memutuskan untuk kembali lagi melakukan perjalanannya. Dia kemudian diantar Jack untuk membeli bekal. Setelah itu, dia bertemu dengan kakek tua yang bernama Ron French. Ron French adalah kakek yang ditinggal meninggal oleh istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan. Dari semenjak kejadian itu, dia yang merasa sangat kesepian. Dia lalu mengajak McCandless untuk tinggal bersama selama beberapa bulan di rumahnya. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama. I'm gonna miss you when you go. I'll miss you too, Ron. French yang telah merasa sayang pada McCandless, dia kemudian menawarkannya, apakah McCandless mau diadopsi untuk menjadi cucunya. Mendengar permintaan kakek tua itu, McCandless mengatakan kalau dia akan membicarakan hal itu lagi saat setelah dia kembali dari Alaska. Setelah perjalanan yang sangat jauh, akhirnya McCandless sampai di Alaska pada April 1992, bertepatan dengan musim dingin. Baginya, Alaska adalah tempat yang cocok untuk memulai hidup baru dan menemukan jati dirinya. Di sana, dia juga menemukan sebuah bangkai bus yang dia jadikan sebagai tempat tinggal dan diberi nama Magic Bus. Di sana, dia menghabiskan waktu dengan membaca buku, berburu hewan seperti burung dan ikan, serta mencari buah untuk dijadikan stok makanan. McCandless juga menulis kisah perjalanannya di buku diari yang dia bawa. Hari demi hari berlalu, dan musim pun berganti. Persediaan beras yang dia bawa mulai menipis, sehingga dia memutuskan untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai stok makanan. Tanpa disangka, Chris mendapatkan sebuah hewan buruan berupa seekor rusa. Dia kemudian memotong rusa tersebut dan menyimpannya di bawah bebatuan. Namun beberapa hari kemudian, rusa yang sebelumnya dia dapatkan ternyata sudah tidak bisa lagi dikonsumsi karena telah busuk dan telah dikerubuti belatung. Melihat itu, dia merasa sangat kecewa. Dan di saat itu, dia mulai menyadari bahwa alam tidak selamanya bisa memberikan kebahagiaan seperti yang dia harapkan. McCandless kemudian kembali ke dalam Magic Bus dan melanjutkan kegiatannya dengan menulis dan membaca buku. Entah kenapa, pada saat itu, dia justru mendapatkan kutipan yang sangat berarti. Kutipan tersebut bertuliskan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Selain itu, kutipan buku itu juga menuliskan bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih berarti bagi seorang laki-laki. Ketika dia sudah menemukan belahan jiwanya dan memiliki keturunan, dia pun kemudian menyadari kalau dia tidak akan selamanya berada di hutan ini sendirian. Keesokan paginya, McCandless langsung berkemas dan bergegas kembali pulang, berharap bisa membagikan seluruh kisah perjalanannya yang dia tulis selama ini. Namun ternyata, alam tidak semudah itu membiarkannya pergi. Satu-satunya sungai yang menjadi jalan untuk McCandless kembali tidak bisa lagi dilewati, karena arus yang mengalir terlalu keras. McCandless yang sudah putus asa, kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke dalam Magic Bus untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, dia terbangun dengan perut yang sangat lapar. Namun, sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Bahkan, binatang buruan pun sudah tidak lagi bisa ditemukan, karena mungkin sudah berimigrasi akibat perubahan musim. Kemudian, dia membuat sebuah lubang pada sabuknya, agar dia bisa mengingat perutnya lebih erat untuk menahan rasa laparnya.
McCandless yang membawa sebuah buku survival dengan segera mengandalkan buku itu untuk mencari jenis makanan apa saja yang bisa dia makan. McCandless kemudian menemukan sebuah tanaman sejenis kentang liar yang dia anggap bisa dia makan. Dan keesokan harinya, McCandless justru terbangun dengan tubuh yang sangat menggigil karena demam tinggi. Akhirnya, dia pun mencoba membaca kembali bukunya, mencari tanaman apa yang telah dia makan kemarin. Ternyata, dia telah memakan sejenis tanaman beracun yang dapat menyebabkan kematian. Sejak saat itu, McCandless tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena dia dilanda demam tinggi. Dia hanya bisa mengharapkan akan ada seseorang yang akan menolongnya. Bahkan saat keluar untuk mengambil air, seekor beruang yang ada di sana sudah tidak berselera untuk memakannya. Kondisi McCandless pun semakin parah, yang membuat dirinya hanya bisa menghabiskan hari-harinya dengan berdiam diri di dalam bus sambil menyesali hidupnya dan mengingat kenangan di masa lalunya bersama orang-orang yang dia sayangi. Di titik terakhir kehidupannya, McCandless masih menyempatkan diri untuk membersihkan tubuhnya dan berpakaian secara rapi demi menyiapkan kematiannya sendiri. By its right name. Akhirnya, Chris menarik nafas terakhirnya di dalam bus seorang diri, tepat di bulan April tahun 1992.